Detik Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang genjatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Bandar Hiroshima dilanda serangan senjata baru dengan letupan yang hebat. Korea seakan ramai mangsa. Pihak berkuasa sedang bertindak untuk memberikan bantuan. Bandar Nagasaki juga mengalami serangan yang sama. Khorasan meluas. Bilangan mangsa sedang diperiksa. Maharaja mengumumkan Jepang menerima syarat pihak sekutu. Rakyat diminta tetap tenang dan bersatu padu. Jepang telah kalah. Aku harus memberitahu para pemuda. Sultan Syahrir pun menemui para pemuda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Dari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itulah Jepang melakukan kejahatan senjata. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tidak ada wewenang di negeri kita. Kita harus memanfaatkan fenomena itu. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Hairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 Jakarta pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Teman-teman sekalian, apakah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang itu? Belum kawan, dari mana engkau tahu tentang itu? Barusan saya dan Sukarni berkumpul dengan Syahrir. Ia mendengar siaran radio Jepang yang mengumumkan berita tentang genjatan senjata itu. Berarti negara kita sekarang dalam kondisi vacuum of power. Benar, demikian saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamirkan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus membagi tugas. Mikana dan Hoirul, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk mengasih kabar. Saya dan Darwis akan memerintah anggota pemuda untuk merebut kekuasaan Jepang. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan sekarang, Bung. Ini batang leher. Saya tahu kau itu sekarang dan potong leherku malam ini juga. Kamu tidak harus menunggu hingga esok. Tapi saya tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tak ada kuasa lagi di negeri ini. Rakyat sudah menderita akibat penjajahan ini. Tenanglah, Jepang masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Jika saudara tidak percaya dengan perkataan saya dan mengira saudara bisa kuat menopang kekuatan sendiri, mengapa datang pada Soekarno dan memintanya untuk memproklamasikan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini takkan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu. Bagaimana cara menyelamatkan wanita dan anak-anak jika ternyata terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan, bagaimana kita bisa tegak di atas kekuatan sendiri? Semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat pula kita akan mengakhiri penderitaan rakyat yang ditanggung ini. Ini waktu yang ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, beri kami waktu berunding sebentar. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini?
Para pemuda menuntut untuk segera aklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk menyiapkan semuanya agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang akan hendak menguasai negeri ini lagi. Dan untuk masalah kemerdekaan, sebaiknya kita bicarakan lagi di sidang PPK mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka masih terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan dan memikirkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat. Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai hal proklamasi kemerdekaan. Hal ini masih akan dibicarakan lagi dalam sidang PPKI. Berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk menghasilkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Tanggal 16 Agustus 1945 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, kediaman Soekarno. Ada apa dengan sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikut kami menuju ke tempat pengasingan, Bu. Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian semua untuk ke tempat pengasingan agar terhindar dari ancaman pengaruh antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda turut serta, Bu, untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Bu, kemari Bu. Ya, Pak, ada apa? Para golongan muda mengajak kita ke tempat pengasingan. Apakah Ibu mau ikut? Iya, saya mau ikut. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pukul 08.00 pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah kalian tahu di mana keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bu. Katakanlah kepadaku, di mana mereka sekarang. Aku akan menjamin keselamatan mereka saat kembali ke Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya padaku, nak. Baiklah, kami akan mengantarkan ke tempatnya di Rengas Dengklok. Nak, kemarilah. Antarkan kami ke Rengas Dengklok sekarang juga. Baiklah, saya antar sekarang. Nah, jelaskan sekarang mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini. Maafkan kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan tentang masalah proklamasi kembali. Bukankah tempo hari ini sudah kami katakan kepada kalian, masalah kemerdekaan harus dibicarakan di sidang PPKI. Apakah akan selamanya menunggu janji seperti itu? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga demi rakyat yang sudah terbelenggu oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang, saudara sekalian. Mari kita bicarakan semuanya dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan, oke? Soedarko Singgi membawa Soekarno dan Muhammad Hatta menjauh dari perdebatan itu. Kemudian mereka berunding. Mari, Bu. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang. Tapi saya percaya kita dapat bangkit dan bisa memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar adanya dan saya mendukung mereka. Tetapi, apakah kita bisa?
Mungkinkah ini dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, tentu kita akan temukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan Jepang. Pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Kami setuju. Kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan akan dilaksanakan? Bagaimana jika besok pemuda di Jakarta sudah siap? Ya, kita akan melaksanakan kemerdekaan besok. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Tanggal 16 Agustus 1945 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, rombongan tiba di Jakarta. Bagaimana kita membicarakan untuk naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi hari ini sudah malam dan pihak Jepang tak mungkin mengizinkan kita melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita hendak membicarakan rencana proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda. Rombongan kemudian berangkat ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Oya suminasai deshitano. 申し訳ありませんが、明日行われる独立計画について議論する場が必要です。 Untuk sonongko, kanonigo kalite uresi desu. Anata ga nizomonea o tsukatte kudasai. Watashi wa saiso ni yodashi ni ikemasu. Perumusan teks proklamasi dilakukan di rumah makan Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Soekarni, Sudiro, dan BM Dian menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah Maeda yang langsung disetujui. Namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Menurut saya, sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh Jepang, oleh anggota Jepang. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? BPKI kan lembaga bentuk Jepang. Kita sudah sepakat tadi untuk menaskahkan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Bagaimana ini? Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini, seperti Amerika ketika menandatangani teks deklarasinya? Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana, Bung Karno? Karena ini semua atas jasa-jasa bangsa Indonesia. Berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya yang punya usul yang menandatangani teks
cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana Pak Hadi? Kami setuju. Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Tolong kau ketik teks proklamasi. Jagalah teks ini baik-baik. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 04.30 waktu Indonesia Barat. Lalu semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya, mengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen berharga untuk bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan bincang sejenak. Bagaimana Pak acara hari ini? Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu karena telah menemani saya di saat-saat yang sangat menguras pikiran. Iya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah. Kita akan melaksanakan upacara bendera yang akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera Pak? Lantas bagaimana? Oh iya, Bapak sampai lupa. Tolong Ibu siapkan benderanya. Tapi Ibu tidak punya kain Pak. Kain yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Yang penting kita sudah berusaha menyiapkan benderanya. Baiklah Pak, dan Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sangsaka Merah Putih. Itu yang bagus. Bendera pusaka Sangsaka dan warnanya merah putih menjadi Sangsaka Merah Putih. Brilian. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana menyusun pidato yang nanti akan Bapak bacakan. Sesaat sebelum upacara dimulai, Trimurti, tolong kau kibarkan bendera ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Siap Bung, saya akan memerintahkan anak didik saya. Hei kalian, kemarilah. Jaga baik-baik bendera ini. Kalian diberi kehormatan untuk mengibarkan bendera ini dalam sejarah Indonesia. Siap Komandan, kami tidak akan mengecewakan Anda. saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi. Di antaranya yaitu Mr. A.A. Maramis, Hos Cokro Aminoto, Otto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantara, M. Kaprani, dan lain-lain. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang lantang dan mantap, Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya gelombang aksi kita untuk tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam kami ia sekata, inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Kemudian dikibarkanlah bendera Sangsaka Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya. Hadirin turut menyaksikan lagu kebangsaan Indonesia tersebut.
Bendera siap. Kepada Sang Saka Merah Putih, hormat gerak. Merdeka! 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 Peristiwa proklamasi ini memang hanya berlangsung sebentar, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini.